Assalamualaikum, selamat siang dan selamat beraktivitas ya buat kita semua ya. Salam budidaya lobster air tawar. Di sini saya membuat eksperimen untuk perbedaannya di mana lobster betina dan di mana lobster jantannya, ataupun mana yang betina mana yang jantan ya. Cara mengetahuinya lebih gampang sih, simpel ya. Perbedaannya sangat gampang. Ini kedua lobster memiliki berbeda jenis kelamin. Lobster jantan capitnya lebih gede dan memiliki ciri khas tersendiri ya, yaitu capitnya warna merah. Dan lobster betina memiliki capit yang kecil dan tidak ada warna. Nah, tidak ada warna ya. Dan lobsternya pun berbeda bentuknya. Lobster jantan lebih besar dibanding lobster betina. Nah, ini yang ukuran 6 inci. Nah, lobster jantannya ukuran 6 inci, yang ini ukuran 6 inci, sama-sama 6 inci ya. Tetap aja ada bedanya. Kepalanya si lobster jantan lebih gede daripada lobster betina. Adapun perbedaan di jenis kelaminnya ya. Perbedaan di jenis kelaminnya yaitu lobster jantan memiliki kelamin di kaki ke satu dari belakang, kaki pertama dari belakang. Nah, satu ini ada tonjolan ya. Nah, ada tonjolannya. Kalau lobster betina memiliki kelamin dari kaki ketiga dari belakang, 1, 2, 3. Nah, di sini ada lubangnya kiri dan kanan ini, kiri dan kanan. Udah ya, dari situ. Cara membudidayakan dari awal itu kita harus mengetahui di mana lobster jantan ataupun mana yang jantan mana yang betina, agar tidak salah paham. Takutnya kita main ambil aja, nanti tiba-tiba sampai rumah malah kebanyakan jantan dibanding si betina. Cara membudidayakan itu gampang. Pertama-tama kita siapkan kolam, sekurang-kurangnya itu ukuran 2x1, tinggi 50 cm ya, dan mengisi air itu kurang lebih 30 cm untuk indoor, dan untuk outdoor itu pasti di luar. Airnya lebih tinggi, lebih dari 30 ataupun ya 30, nggak bisa 35 gitu. Karena apa 35? Karena kalau outdoor dia akan ada terkena matahari, walaupun secara tidak langsung, tapi dia ada kena matahari. Takutnya kan suhu airnya menjadi hangat gitu, jadi berbeda. Dan kalau di outdoor itu tidak perlu airnya tinggi, bila perlu airnya 15 ataupun 20 juga bisa gitu ya, buat lobster ya. Langkah yang kedua, kita membeli indukan itu. Kalau pemula itu cukuplah 1 paket indukan ataupun 2 paket indukan ya. Kalau 1 paket isinya 10 ya. Isinya 10, yaitu 4 jantan, 6 betina. Maknanya 60 betina, 40 jantan, 40% jantan, 60% betina. Angka kedua, kita ketika
lobster itu kita baru datang dari lokasi masing-masing gitu ya, lobsternya baru datang dari lokasi masing-masing, alangkah baiknya itu lobster yang baru datang itu jangan langsung cemplungin ke kolam. Ini di 2 wadah ini contohnya lobster baru datang ya, lobster baru datang dari tempat yang kita beli indukan itu. Sebelum masuk ke kolam, ini maknanya contohnya kolam ya, kolam kita nih yang mau masukin lobster. Ketika baru datang jangan langsung dicemplungin. Karena apa? Karena takut perbedaan suku dan perbedaan tempat budidaya yang sebelumnya itu pasti ada bedanya ya, bedanya di air. Biar agar tidak gagal adaptasi, kita harus percikan air yang baru lagi nih, begini. Jadi dia itu tidak gagal adaptasi ke air yang baru, karena mungkin di air yang lama suhunya beda, di air yang baru suhunya beda ya kan. Sekarang kayak gini baru datang, kita langsung disiram-siram pakai air yang baru. Ini contohnya kolam kita nih, ini air baru dibasahkan biar dia ngerasain hawa atau suhu air yang di kolam baru. Jadi dia nggak kaget ya, nggak kaget yang kolam yang baru di tempat yang baru gitu ya. Ketika sampai 10 menit ya, ketika sampai 10 menit ataupun 5 menit baru kita cemplungin. Nah, cemplungin si jantan sama betina, cemplungin satu kolam begini. Ini proses pemijahan. Ada lagi orang yang tanya, si lobster ini kalau bertelur berapa banyak ya satu indukan ya, satu indukan itu berapa banyak gitu, ataupun proses pemijahan itu berapa lama sampai dia bertelur, sampai dia menetas ya. Proses pemijahan itu dari awal datang itu minimal paling lama 1 bulan sudah bertelur ya, paling lama 1 bulan sudah bertelur, sudah menggendongkan telur. Telurnya di mana letaknya itu, telurnya di mana, bagaimana kita mengetahui dia sudah bertelur atau belum? Kalau sudah bertelur, si lobster ini kalau sudah bertelur, si lobster betina ini akan tutup, ekornya tutup kayak gini untuk melindungi si telur lobsternya. Tutup kayak gini. Dan berapa lama sih prosesnya ini, proses menetasnya ini? Dari awal bertelur sampai menetas itu kurang lebih 5 minggu sampai 6 minggu ya, karena ada perbedaan lobster yang ukuran 4 inci dan ukuran 6 inci ya. Kalau 4 inci itu sudah bisa bertelur, sudah bisa mengawinkan. Telurnya itu paling cepat di 5 minggu. Kalau ukuran 4 inci ya, dia menetas itu paling cepat 5 minggu. Tapi kalau yang ukuran gede 6 inci ke atas atau 5 inci ke atas itu lebih lambat, karena dia sedang menggendong telur itu lebih banyak daripada si 4 inci ini. 4 inci ini kalau sekali gendong telur minimal 200 sampai 300. Nah, sedangkan yang 5 inci atau 6 inci
kurang lebih 400 sampai 600 lebih telur. Jika telur itu nggak ada yang gagal, jadi lebih banyak yang ini dibanding yang ini. Tetapi yang lebih cepat bertelur yang ukuran 4 inci dibanding yang ini. Karena apa? Semakin dia gede, semakin dia tua, dewasa umurnya, semakin tua, semakin bertambahnya umurnya itu, dia semakin lama memproduksi telur ya. Jadi jangan salah, oh aku maunya yang gede aja biar telurnya banyak. Jangan. Jadi kita mau ambilnya itu harus yang dari bawah ini, dari 4 inci. Jadi lebih gampang untuk menghasilkan burayak ataupun telurnya ya. Karena biar kita bisa mengetahui cara berbudidaya, nah dari awal sampai akhir itu seperti apa, susah senangnya seperti apa, biar kita tahu. Kalau kita tahu langsung yang gede, oh aku mau yang gede biar telurnya banyak, jangan. Maunya harus yang dari kecil. Dan bagaimana sih kalau lobster itu kalau sudah bertelur dan ketahuan dia mau menetas? Nah, ketahuannya kalau si lobster betinanya udah bertelur, udah mau menetas, telurnya itu berwarna oranye dan bintik hitam. Nah, ada pula setelah 5 minggu itu dia akan mengeluarkan kaki, kumis, apa semua capit yang udah keluar. Cuman dia itu nggak langsung turun karena dia masih mau bersama indukannya. Udah ya, kalau untuk yang penjelasan cara berbudidayanya itu sampai di sini, dan cara penanganan lagi kalian ya. Cara penanganan penyakitnya. Oh, satu lagi lupa. Nah, ketika si burayak ini si lobster ini sudah menetas dan sudah melepaskan dari perut induknya, nah, indukan ini kita angkat lagi ke kolam sebelumnya, kolam pemijahan ya, taruh lagi. Dan ini ibarat kata anaknya atau burayaknya. Nah, burayaknya ini selama 7 hari jangan dulu dikasih makan, karena selama 7 hari itu dia nggak lapar, dia tuh masih ada asupan makanan dari indukannya. Nah, terus cara merawat burayaknya agar burayaknya sehat, nggak ada banyak matinya ataupun menghindari kanibalisme ya, dengan cara kita membuat tempat sembunyinya seperti ini. Ini paralon ya. Nah, di dalam paralon ini kita mengisikan sedotan boba. Nah, sedotan boba semua ya. Untuk apa ini? Untuk bersembunyinya si burayak. Contohnya seperti ini burayak. Nah, ini sedotan boba ini untuk memasukkan si burayaknya masuk ke sini untuk bersembunyi. Nah, ketika dia molting ataupun ganti kulit gitu ya, jadi dia bersembunyi di dalam sini agar tidak memakan sesama temannya gitu ya. Oke, sudah sampai sini, dan sekarang kita kembali ke tahap selanjutnya, itu cara mengatasi penyakitnya lobster atau mengatasi penyakitnya lobster yang saat ini orang tuh jarang mengetahui kalau lobster itu sakitnya kena penyakitnya itu
kenapa ya setelah mati tiba-tiba mati. Nah, penyakitnya di mana gitu ya. Sekarang kita mau cari tahu nih. Si lobster penyakitnya itu kalau tiba-tiba mati, kenapa sih si lobster saya itu kenapa bisa tiba-tiba mati ya? Karena lobster itu adapun penyakitnya terkena amoniak ya, ataupun jamur, ataupun macam-macam penyakit lah, penyakit entah kena jamuran gitu ya. Untuk mengetahui si lobster ini terkena penyakit, kita tuh tahu dari sini. Si lobster ini di ekornya pasti ada terbakar. Nah, tapi ini lobster baru contohnya kan. Tapi di sini ada kayak cacar gitu, kayak seperti kita kena api. Jadi di sini ada benjolan tuh. Nah, tuh mungkin agak gelap ya. Nah, tuh di sini ada benjolan kayak seperti kena api ya, jadi bergelembung gitu ya. Jadi untuk menghindari ini agar tidak tersebar ke teman-temannya, segera kita pisahkan si lobster ini ke tempat yang tersendiri. Setelah kita pisahkan ini lobsternya, kita akan kasih obat ini, namanya Red Blue Dogs. Nah, ini untuk ikan bisa, ikan ya, ini udang, lobster, semua bisa ya. Untuk takarannya itu 5 ml per 10 liter air ya, 5 ml per 10 liter air ya. Lima mili 1 mili per 12 liter air. Jadi lobster yang terkena penyakit tadi kita taruhkan ke dalam satu wadah, masukkan satu tetes obat, dan direndamkan selama 1 kali 24 jam. Bila mana si lobster itu belum sembuh, belum pecah itu dia punya penyakitnya, nah, kita tuang lagi 1 mili lagi setiap 3 hari sekali, agar si lobster itu bisa sembuh normal, agar tidak terjangkit sama yang lainnya. Dan ini contoh burayak saya punya nih, ini burayaknya nih. Nah, ini kolam burayaknya. Mungkin kurang jelas kameranya kalau dilihat ya, tapi ini udah kelihatan burayaknya ya. Nah, burayak itu kalau udah netas dia masuk ke dalam lubang-lubang tuh. Nah, itu kan lubang ada celah kan. Nah, ada celahnya, terus kelihatan tuh ada yang lubangnya kecil ya, karena di dalam tuh ada lobster, ada burayaknya. Nah, ini lobster saya yang calon indukan ya. Si ini betina, ini jantan, ini betina. Nah, lobsternya yang indukan super semua nih. Indukan super, karena saya tuh lebih pengen ke indukan yang super. Nah, ini kolam saya, kolam lobster. Ini kolam burayak, yang di bawah kolam burayak, yang ini kolam indukan yang bertelur. Nah, ini kolam indukan yang bertelur juga, ini kolam indukan bertelur, ini kolam pembesaran, yang di sana kolam
burayak juga ya. Kalau burayaknya banyak saya taruh di sana, pisahin di sana. Ini juga kalau lobsternya udah berkembang ya kemungkinan besar ini akan dibuat kolam lobster semua. Karena untuk saat ini saya masih buat kolam jair ya, kolam ikan jair ini 3 kolam, dan kemungkinan akhir tahun baru ataupun akhir tahun ini akan membuat lagi kolam di sebelah sana, kolam di sana lagi, dan di depan ini akan dibuat kolam. Kenapa saya berani membuat kolam banyak? Karena saya ingin berbudidaya yang lebih serius dan untuk berkembang ke depannya nanti. Nah, ini dan jika ada yang berminat ataupun mau berkunjung ke lokasi saya, nah, silakan ya, nggak ada yang dilarang, selalu terbuka untuk siapapun yang mau berbagi pendapat ataupun dia punya ilmu gitu, saling menunjukkan ilmunya, saling menunjukkan pengalamannya untuk saling bekerja sama satu sama lain ya. Contohnya di saya ini, saya buat kayak gini salah, di sana buat dia berkembang biak dengan banyak, yaitu kita harus berkomunikasi lebih dekat lagi ya, ataupun di lokasinya langsung gitu ya. Ini indukan semua. Kebetulan saya ini baru 1 tahun kurang 3 bulan lagi ya, 1 tahun budidaya ikan ya. Kalau si lobster ini saya baru menjalani 4 bulan dan sudah menghasilkan si burayak ya. Burayaknya yang ini masih kecil ya, yang ini masih kecil, dan udah menghasilkan bibit ya, bibit ukuran 1 inci sampai 3 inci ya, selama 6 bulan. Dan ini burayak atau bibitnya ya, calon bibit ataupun calon indukan ya, yang selama 5 bulan ataupun 6 bulan ya, udah setengah tahun lah saya, nggak terasa. Ini shelter si bibit yang ukuran 2 inci. Nah, tuh, ukuran 2 inci, pakai paralon listrik, lebih rapi jadinya ya. Adapun bisa pakai paranet, bisa pakai genteng, tergantung selera kita masing-masing ya. Oke, sampai di sini aja ya saya membuat video kali ini. Bila mana kurang jelas ataupun kurang paham ataupun ada kekurangan kata-kata, saya minta maaf sebelumnya ya. Karena saya pertama kali membuat konten hari ini ataupun menjelaskan beberapa keluh kesah di budidaya lobster, susah senangnya budidaya lobster ya. Ketika saya ada kekurangan kata, kurang jelas atau ketidaksengajaan, saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Salam capit. Salam budidaya se-Indonesia. Salam sukses berjemaah ya. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa ya.
subscribe, like, comment, and share ya, agar konten-konten selanjutnya tidak tertinggal. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya di bawah sini untuk menghubungi saya atau menanya-nanya saya. Nah, itu ke nomor 081400688976. Oke, sekian dan terima kasih. Salam capit. Salam sukses untuk kita semua. Jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Oke.